Ruang di sini tampaknya telah berubah menjadi kuali obat anti-inflamasi dengan kobaran api yang mampu membakar segalanya di sini. Guntur yang menggelegar dapat menghancurkan keberadaan apapun. Kekuasaan ganda membuat mustahil menyembunyikan apapun. Dengan 5 Raja Roh di antara mereka, Susan Armor memimpin dalam menghadapi sebagian besar pertahanan dan formasi pertahanan bawahannya. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum formasi pertahanan hancur dan baju zirah dewa virtual pada kelima orang itu juga hancur dan meleleh. Mereka tampak ngeri di tempat yang dipenuhi kekuatan penghancur ini, tetapi mereka sebenarnya ada di dalamnya. Sosok Xiaoyan berjalan di tanah datar, seolah-olah sungai dan area di sekitarnya tidak berada di ruang yang sama. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kita tidak bisa melakukannya sebelum reinkarnasi kita, dan Anda juga tidak bisa melakukannya sekarang. Seluruh tubuh Tianxun terbakar oleh api. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya meledak dan meleleh. Xiaoyan datang di depan Tianxun dan mengulurkan lengannya. Langsung tusuk dadanya. Gali jantung birunya. Anda lahir di Sensi, namun Anda menyakiti banyak sekali kehidupan agar bisa menukar tubuh Anda dengan dewa dan setan. Sayang sekali kalau kau mati seperti ini. Klon Golden Cicada membuka mulutnya dan menelan jantung Tianxun lagi. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan kemudian cepat membesar. Jiwa mereka ditampung di dalam jantung dan ditelan oleh klon Golden Cicada. Meskipun tidak dapat menghancurkan hati mereka, tetapi masih dapat menimbulkan efek blokade. Segera setelah itu, Xiaoyan menyerang Raja Roh yang tadinya tak terkalahkan satu demi satu. Mereka tampaknya tidak berdaya di hadapan Xiaoyan, dan aturan-aturan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan mereka. Sebanyak 6 orang roboh sedikit demi sedikit dalam ledakan ganda anti-inflamasi berupa guntur dan api, dan dada mereka tertusuk. Semua hati digali. Klon katak emas melahap semua hati biru, dan kemudian melahap tubuh 5 Raja Roh. Setelah melahap beberapa binatang buas krisis luar angkasa, klon jangkrik emas gagal menembus level ke-6 Dewa Abadi. Akhirnya pada saat ini, auranya tumbuh pesat. Meskipun alam klon katak emas tidak nyata, ia telah mencapai tingkat ke-6 semu. Ini adalah bagian yang sangat penting bagi Xiaoyan. Seperti dugaan Xiaoyan, Raja Roh ini sama sekali bukan sumber dari rasa krisis yang kuat. Setelah menyingkirkan 6 Raja Roh mereka, rasa krisis tidak hilang. Bukan saja tidak menghilang sama sekali, ia malah menjadi semakin kuat. Dari sini, Xiaoyan dapat menilai bahwa sumber rasa krisis yang kuat yang dirasakannya datang dari kejauhan, dan musuh mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan beberapa cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Semuanya diperoleh dari raja-raja spiritual ini. Akan tetapi, tepat saat Xiaoyan hendak memeriksa cincin tersebut, tubuhnya bergetar pelan, dan kakinya yang tergantung di udara mundur setengah langkah. Setengah langkah ini tidak biasa. Xiaoyan merasa seolah-olah pikirannya telah dipukul keras. Ada lagi rasa krisis yang kuat, bagaikan sambaran petir. Ini benar-benar berbeda dari rasa krisis sebelumnya. Detak jantungku mencapai puncaknya pada saat ini. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menutupi dadanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Rasa krisis yang begitu kuat pastilah datangnya dari sebab dan akibat dari Raja Roh dan dari Tuhan yang mereka bicarakan. Pernah ada spekulasi bahwa alasan mengapa Yang Mulia tidak menghancurkan jimat surgawi adalah karena ini. Itu karena tuannya. Benarkah demikian halnya? Tuan dan majikan mereka sangat takut. Kebenaran misteri ini mungkin hanya dapat terungkap setelah Xiaoyan bertemu langsung dengan Tuan Tianren Mansion. Namun, perasaan krisis ini bagaikan gunung yang menekan Xiaoyan,
membuatnya benar-benar sulit baginya untuk bernapas. Namun, dia tidak punya yang lain. Raja Faling tidak akan pernah berhenti bertarung sampai dia meninggal. Jika kau memuntahkan hati yang biru, semua usahamu akan sia-sia. Karena semuanya adalah krisis, tidak ada gunanya takut. Tuan Tianren Mansion secara bertahap akan menjadi baik. Xiao Yan segera menjentikkan lengan bajunya dan memperoleh beberapa kristal waktu dan ruang dari cincin yang dikumpulkan oleh para Raja Roh, tetapi jumlahnya tidak ideal. Jumlah totalnya kurang dari 20.000, suatu angka yang di luar ekspektasi Xiao Yan. Namun dipadukan dengan esensi waktu dan ruang di tangannya, Xiao Yan sudah memiliki 50.000 kristal ruang waktu, jadi tidak disarankan baginya untuk tinggal lama di sini. Klon Golden Cicada telah berhasil menembus level ke-6, jadi sekarang waktunya untuk melihat bagaimana kristal ruang waktu digunakan dan apa saja efeknya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari Raja Roh secara teliti dan hanya melirik mereka dengan kekuatan jiwanya. Para Raja Roh ini tidak memiliki banyak koleksi yang berharga. Setelah mencapai keabadian ilahi, tampaknya mereka tidak lagi memiliki dominasi yang begitu besar. Jadi tidak mengherankan jika Ratu tidak pernah menganggap serius Istana Tianren. Mereka paling-paling merupakan kanker di seluruh sensi. Sepertinya Tianren Mansion sengaja ditinggalkan oleh Yang Mulia agar Xiao Yan dapat berlatih. Tentu saja, perencanaan dan tata letak Yang Mulia tentu bukan sekadar praktik sederhana. Tianren Mansion adalah sebuah pengantar, dan guru di balik mereka seharusnya menjadi alasan sebenarnya mengapa Yang Mulia menempatkan bidak catur ini. Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya sekarang. Hal terpenting sekarang adalah terus melangkah maju. Meskipun krisis telah terjadi, kita masih perlu menanggapinya dengan lebih tenang. Maksud kedatangannya ke sini adalah untuk mencari jiwa penggerak, agar sasarannya tidak melenceng. Sudah ada di sini beberapa lama. Butuh banyak waktu untuk mengurangi peradangan dan membunuh sejumlah besar binatang buas luar angkasa yang berbahaya, tetapi pada saat yang sama, sejumlah besar esensi waktu dan ruang juga diperoleh. Menurut Feng Xichang, seseorang membutuhkan 1000 esensi waktu dan ruang. Karena tidak tahu apakah yang dikatakan itu benar atau tidak, Xiao Yan tidak mungkin mengetahui situasinya sekarang dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidikinya langkah demi langkah. Dia segera mengeluarkan 1000 kristal waktu dan ruang dan mencoba untuk mulai memadukannya. Ketika kristal waktu dan ruang berkumpul bersama, mereka tidak menyatu secara aktif. Sebaliknya, mereka menyatu setelah diaktifkan oleh kekuatan jiwa anti-inflamasi. 1000 kristal ruang waktu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi satu titik cahaya, namun tampaknya tidak cukup terang, tidak ada keanehan, juga tidak ada jalan menuju lipatan ruang waktu berikutnya. Xiao Yan segera mengeluarkan 1000 lainnya, dan setelah menyatu dengan titik-titik cahaya, mereka menjadi lebih terang, tetapi itu masih belum cukup. Xiao Yan tidak punya pilihan selain meneruskan fusi hingga selesai. Setelah total 10.000 keping, titik-titik cahaya di depan matanya tampaknya telah mencapai puncaknya, dan tiba-tiba mereka menyala dengan hebat, dan 3 retakan ruang segera muncul di depan matanya. Alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap. Ini tampaknya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Feng Xichang. Seekor rubah tua seperti Feng Xichang hanya bermain-main di danau sejak awal dan tidak pernah mengatakan kebenaran. Apakah ada 3 saluran? Jadi bagaimana memilihnya? Tidak ada indikasi mengenai ketiga bagian ini dalam gulungan yang diberikan oleh Ratu. Saudara-saudara senior dari alam dewa kuno tiba di sini terlebih dahulu. Namun hingga kini, mereka belum terlihat. 3 pilihan yang muncul sekarang membuat Xiao Yan terdiam. Mungkin saja hanya satu jiwa penggerak yang ada jika Anda mengambil langkah yang salah.
Apakah kita masih perlu mengumpulkan 10.000 esensi waktu dan ruang? Xiao Yan mencubit dagunya. Xiao Yueli dan Ye Beijing keduanya berada di Dewa Kuno. Ini semua adalah pengaturan yang dibuat oleh Xiao Yan. Mereka tidak akan diizinkan meninggalkan Dewa Kuno kecuali ada keadaan khusus.